الحمد لله الذي جعلنا في هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Al-Quraisy, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, diampuni atas segala dosa-dosa kita, diberikan keberkahan serta dijadikan orang-orang yang mulia baik di dunia sampai nanti di akhirat. 2 hari kita sudah memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin, orang yang merindukan daripada kenikmatan dan keindahan serta kelezatan hidangan Ramadan. Tiap-tiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Ucapannya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah zikir, segala aktivitasnya adalah merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatatkan dosa baginya, bagi orang-orang yang berpuasa, selagi mereka selalu senantiasa taqarrub tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu bulan yang paling indah selain daripada bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala begitu mengagungkannya sehingga iblis semuanya dikerangkeng, dipenjara di neraka, dan pintu-pintu langit 1 kali 24 jam dibuka. Untuk apa itu semua dilakukan? Untuk menerima munajat dan permintaan masing-masing hamba-hambanya yang dia berpuasa di siang harinya, kemudian malamnya dia melaksanakan qiyamul lail, salatut tarawih, zikrullah, bacaan Quran maupun salat tahajud. Itulah prioritas khusus yang Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara berikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan kekhusyuannya, mengharapkan daripada pengampunan dosa daripada puasanya, mengharapkan keberkahan daripada sebab puasanya, mengharapkan daripada segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap kesulitan yang menimpa dirinya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Jangan kita merasa lelah, lapar dan dahaga. Padahal puasa yang kita kerjakan dengan segala aktivitas yang ada pada diri kita tidak sebanding, saudara-saudara, kalau kita mau membandingkannya dengan orang-orang yang dalam keadaan puasa dia kerja mengangkut alat-alat berat, yang dengan puasa dia bekerja mencari nafkah. Hari itu jika dia tidak bekerja hari itu, niscaya dia tidak akan bisa berbuka puasa bersama keluarganya, alias hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, tapi dia sanggup melaksanakan ibadah puasa. Bandingkan puasa kita dengan mereka. Kalau hanya baru 2 hari kita sudah merasakan lapar, kalau kita baru hanya 2 hari sudah merasakan lelah. Kemudian begitu pula tarawih, hanya baru-baru saja musola dan masjid penuh dengan jamaah, tapi baru 2 hari sudah mengalami kemunduran. Kenapa kita demikian, saudara-saudara? Bukankah kita, siapapun orangnya, ketika ditanya apakah kau ingin masuk neraka, apakah surga, nyautnya jawabannya adalah surga. Tapi bisa jadi pada gilirannya perbuatan kitalah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, lantaran keingkaran atas ucapan kita, keinginan yang tidak berkesampaian,
lantaran ibadah yang kita kerjakan sepertinya sesuatu hal yang main-main. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita mau merasa dan membandingkan keadaan diri kita dengan orang lain, tentunya kita merasa malu dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa demikian? Toh ternyata kalau kita mengalami susah, ada orang yang lebih jauh, yang jauh lebih susah daripada kita. Kalau toh kita mengalami segala macam permasalahan hidup yang rumit, tahu ada orang yang malah lebih rumit kehidupannya ketimbang kita. Toh mereka masih sanggup melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dan juga mereka masih sanggup melaksanakan tarawih sebulan penuh. Bandingkan mereka dengan kita, saudara-saudara. Itulah barometer ukurannya orang-orang yang beriman. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, kemudian dia ingin menirunya. Ketika dia melihat sesuatu yang buruk, dia tidak akan pernah untuk melakukannya, apalagi untuk menirunya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puasa itu sendiri merupakan perintah berabad-abad sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi diperintahkan puasa, sampai kesempurnaan ibadah puasa diterima oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para hambanya berpuasa ada 4 hal. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang membuang sifat sombong. Betapa lapar dan dahaga yang kita rasakan hari ini akibat kita betul-betul menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, merasakan kelaparan orang-orang yang lapar, merasakan kemiskinan orang-orang yang miskin. Inilah esensi daripada puasa yang harus kita pahami dalam kehidupan. Sombong tidak ada gunanya ketika perut ini menjadi lapar, ketika badan ini menjadi lunglai. Semuanya digerakkan kekuatan kegagahan kita adalah berkat pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia selain daripada pemberiannya, selain daripada kekuatan yang ada pada Allah untuk diberikan kepada kita. Kemudian tujuan puasa kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang kedua, agar kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Ketika saat kita berbuka puasa, begitu banyaknya hidangan yang ada di meja makan kita, saudara-saudara. Baru seteguk air yang membasahi tenggorokan kita sudah hilang seluruh dahaga yang telah membuat kita sedikit agak tergoyangkan iman kita ketika di jalan-jalan melihat makanan-makanan yang enak, mencium aroma masakan yang begitu menggoda. Tapi ketika datang maghrib, dengan seteguk air hilanglah semua keinginan-keinginan yang tadi siang merayu menggoda, seakan-akan kita ingin membatalkan puasa kita. Itulah qanaah. Seberapapun harta yang saudara-saudara miliki yang begitu banyak, tidak akan pernah menjadi berkah tanpa ada sedekah yang Anda keluarkan, yang saudara keluarkan dari tangan saudara-saudara. Artinya orang yang berpuasa dia akan senantiasa banyak bersyukur. Sifat qanaah selalu ada pada dirinya dan menyertainya. Yang ketiga, tujuan daripada puasa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita agar senantiasa hidup ini penuh dengan kehati-hatian. Sebab keterburu-buruan atau menginginkan sesuatu dengan secara instan itu adalah bagian daripada bisikan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesahan, segala hal yang terburu-buru, segala hal yang serba instan, itu adalah merupakan pekerjaan daripada pekerjaan syaitan. Saudara, orang yang wara senantiasa dia berpikir, kalaulah saya kaya, saya menginginkan harta yang saya dapatkan adalah harta yang halalan thayyiban mubarakah. Untuk apa saya memiliki kekayaan yang begitu mewah, rumah yang serba leks, segala kendaraan yang serba cukup mewah, kalau sementara yang saya hasilkan adalah dari hal-hal yang menipu, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang mengambil hak daripada orang lain. Kekayaan yang seperti ini adalah merupakan kekayaan yang tidak akan membawa berkah. Kekayaannya akan melaknat bagi pelakunya dan juga bagi penikmat atas kekayaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang wara adalah orang yang menginginkan kekayaan, tapi kekayaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan mencarinya dengan cara-cara yang halal. Kemudian keempat daripada puasa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang memiliki keimanan yang tangguh, saudara-saudara. Bukan hanya iman di lisan, tapi iman yang meresap ke dalam hati, kemudian teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
ketika mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, segala persaksian dirinya semuanya berkata dalam hatinya, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan, ternyata apapun yang kau adakan pada kami, susah, senang, kaya, miskin, sehat dan sakit, semuanya ada tujuan yang kau berikan kepada kami, tujuan rahasia. Cuman terkadang kami tidak bisa memahaminya. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada sesuatu yang Allah adakan pada diri kita pada alam ini yang sia-sia. Semuanya adalah ada tujuan atas peringatan-peringatan dan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, dengan 4 hal ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menyampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuan aku memerintahkan puasa kepada kalian agar kalian menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang banyak bersyukur, menjadi orang yang wara', menjadi orang yang memiliki keimanan, keyakinan yang sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sedahsyat-dahsyatnya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara tujuan daripada puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan kedua hari ini terus menerus akan menjadikan kita kuat sampai ketika hari, sampai sebulan penuh insyaallah.